Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau mengulas materi mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari Mbak Anissa Azizatul Jannah dengan NIM 18 17 40 70 48 serta saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri pertama yang bernama Rio Triyono dengan NIM 18 17 40 70 71 dan juga pemateri kita yang terakhir itu ada Mas Unggul Pradana dengan NIM 18 17 40 70 84. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Jadi di dalamnya itu akan ada apa sih pengertian dari penelitian tindakan kelas, terus langkah-langkahnya bagaimana, terus bagaimana cara untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan penelitian tindakan kelas. Baiklah, untuk langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama itu mengenai pengertian penelitian tindakan kelas. Jadi apa itu sih penelitian tindakan kelas? Ya, baik. Jadi penelitian tindakan kelas atau yang disingkat dengan PTK yaitu penelitian yang bersifat kasuistik dan berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada pada kelas yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi kan banyak penelitian tindakan kelas ini juga bertujuan untuk pemecahan masalah-masalah yang ada di dalam kelas, baik itu yang sifatnya kontekstual maupun non-kontekstual. Jadi penelitian tindakan kelas ini diterapkan pada suatu subjek penelitian kelas, yaitu anak-anak atau siswa-siswa kelas. Jadi penelitian ini juga bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran, serta untuk mencoba atau menjajal hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Begitu. Jadi ini digunakan juga untuk secara individual ataupun kolaboratif, baik itu antara guru dan siswa ataupun guru itu sendiri. Untuk yang selanjutnya itu mengenai pengertian penelitian tindakan kelas menurut beberapa ahli. Yang pertama mengenai dari Dr. Sulipan MPD. Jadi beliau mengungkapkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat dari tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Jadi di sini tersirat bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri yaitu untuk mengetahui akibat dari tindakan yang diterapkan oleh seorang guru itu sendiri. Baik itu semisal guru itu menerapkan model pembelajaran yang seperti ini. Di situ akibatnya apa pada siswa? Imbasnya apa gitu. Terus guru melakukan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang seperti ini ataupun guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan metode yang seperti ini. Itu imbasnya apa untuk siswa? Apakah itu bisa memperbaiki mutu pendidikan mereka, mutu nilai mereka, ataupun seperti apa? Itu menurut Dr. Sulipan MPD. Pengertian yang kedua yaitu dari Sukanti. Nah, penelitian tindakan kelas adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang dijumpai guru dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seorang guru pasti yang namanya permasalahan atau problem dalam suatu pembelajaran itu pasti ada. Nah, tujuan untuk pelaksanaan
penelitian tindakan kelas ini untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Jadi, semisal guru menemukan situasi atau suatu permasalahan di kelas, bagaimana sih dia untuk memecahkan masalah tersebut? Semisal ada siswa yang pemahaman matematis atau pemahaman dalam keilmuannya itu kurang. Lah, itu seorang guru harus bisa meneliti kenapa sih dia itu bisa pemahamannya itu kurang, ataupun dalam suatu kelas atau dalam suatu sekolahan itu terdapat mutu pendidikan yang kurang. Bagaimana sih cara peningkatan mutu-mutunya, terus bagaimana cara pemecahan masalahnya di situ. Jadi tujuan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri salah satunya adalah untuk memecahkan masalah yang dijumpai guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik itu untuk pengertian dan juga tujuan yang ada dari para pakar. Yang selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Ini materi yang akan kami jelaskan mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Ada beberapa langkah yang bisa diterapkan atau dilaksanakan untuk melakukan penelitian tindakan di kelas. Yang pertama itu langkah yang harus dilakukan itu harus ada pengembangan atau penetapan masalah penelitian. Masalah penelitiannya itu yang mau diteliti apa? Apakah itu sebuah mutunya atau ada masalah-masalah apa dari siswanya atau untuk memecahkan suatu apa? Itu penetapan masalah penelitian. Jadi masalah penelitiannya harus jelas. Kita harus yang diteliti kita apa gitu. Untuk yang kedua itu perencanaan tindakan perbaikan. Langkah yang kedua kita harus merencanakan tindakan perbaikan. Jadi kalau kita sudah menemukan masalahnya apa, kita harus punya hipotesis. Oh, ini mungkin harus seperti ini. Ini harus seperti inilah. Itu adalah tindakan contoh perencanaan tindakan perbaikan. Terus langkah yang ketiga yang harus diambil itu adalah pelaksanaan tindakan perbaikan. Setelah kita merencanakan, oh kita mau meneliti masalah apa nih, terus kita udah punya hipotesis, oh bahwa ini harus bisa dipecahkan dengan ini seperti ini. Semisal mutu pendidikan, masalah yang kita akan teliti itu mengenai mutu pendidikannya. Terus perencanaan tindakan perbaikan, oh harusnya seorang gurunya harus seperti ini, ataupun materi yang diampu atau yang diajarkan harus seperti ini, biar siswa itu mudah memahami. Lah, pelaksanaan yang ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan. Jadi harus langsung actionnya di lapangan. Oh, seorang guru ini harus bisa memberikan seperti ini, kondisi di kelasnya seperti ini, terus cara penyampaiannya seperti ini agar seorang murid itu bisa memahami materi. Terus langkah yang keempat yang harus diambil itu adalah analisis dan refleksi. Setelah kita merangkai dari langkah yang pertama, kedua, dan ketiga, yang keempat yang selanjutnya itu adalah menganalisis dan juga refleksi. Oh, ternyata tindakan yang saya ambil seperti ini, dampaknya seperti ini. Oh, dari kondisi kelas yang tadinya awur-awuran, siswanya susah diatur atau seperti apapun itu, oh kita harus bisa ngambil analisis. Oh ternyata ini emang efisien atau tidak. Oh ini emang bisa dilakukan untuk berkepanjangan atau tidak. Dan terus di situ masalah-masalah yang dihadapi apa lagi gitu. Nah itu kita harus analisis dan refleksi. Terus langkah yang kelima itu adalah perencanaan tindak lanjut. Setelah kita melaksanakan langkah yang 1, kedua, ketiga, dan keempat, terus perencanaan tindak lanjut harus kita rencanakan juga bahwa di situ kondisi semisal oh ini membawa dampak yang positif, kita bisa diteruskan atau tidak, atau oh terdapat masalah nih seperti ini. Oh ini harus dihentikan, penelitian ini harus dihentikan atau harus dilanjutkan. Nah, tindakan lanjutnya itu harus ada. Jadi tidak cuma monoton dalam satu itu, dan kalau semisal mentok tidak bisa melanjutkan, maka ya sudah, kita cari alternatif perencanaan yang lain. Baiklah seperti itu. Ini untuk pembawaan materi dari saya. Selanjutnya untuk langkah-langkah yang lebih
dalam lagi itu akan disampaikan oleh Mas Unggul dan juga Mbak Anissa. Kepadanya saya persilahkan. 1. Pengembangan atau penetapan masalah penelitian. Ada beberapa tahapan-tahapan mengenai pengembangan atau penetapan fokus penelitian. Yang pertama, merasakan adanya masalah. Masalah yang terjadi biasanya itu bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Yang kedua, identifikasi masalah. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan karena menghasilkan gagasan awal mengenai permasalahan yang aktual yang dialami di kelas. Yang ketiga, analisis masalah. Setelah kita melakukan 2 tahap sebelumnya, maka tahap selanjutnya yaitu kita melakukan analisis pada masalah tersebut untuk menentukan urgensi masalahnya. Yang terakhir yaitu perumusan masalah. Tahap terakhir yaitu melakukan perumusan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. 2. Perencanaan tindakan perbaikan. Adapun tahapan-tahapan mengenai perencanaan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, perumusan atau formasi. Perumusan atau formasi yaitu merumuskan solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Yang kedua, menyusun hipotesis. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka peneliti dapat melakukan 1. Kajian teoritik di bidang pembelajaran. 2. Kajian hasil penelitian yang relevan. 3. Diskusi dengan teman. 4. Kajian pendapat para pakar. 5. Merefleksikan pengalaman diri sebagai guru. Tahapan selanjutnya yang ketiga, yaitu analisis kelayakan hipotesis tindakan. Peneliti perlu menguji kelayakan hipotesis tindakannya terlebih dahulu. Dapat dilihat dari segi kondisi realnya, sesuai atau tidak dengan kondisi ideal yang menjadi rujukan. Hipotesis tindakan diuji secara empirik, di mana dilihat dari implementasi tindakannya dan dampak yang diperolehnya. Yang terakhir, yaitu persiapan tindakan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam tindakan ini adalah 1. Membuat skenario pembelajaran. 2. Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung. 3. Mempersiapkan data. 4. Melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan pelaksanaan tindakan perbaikan. Tadi sudah dijelaskan perencanaannya ya sama Mbak Anis. Jadi setelah perencanaan tersebut, dianalisis kelayakan hipotesisnya, serta persiapan tindakannya, selanjutnya semua perencanaan tersebut itu dilaksanakan secara langsung pada suatu pembelajaran siklus yang nyata. Pada saat tindakan perbaikan itu dilakukan juga observasi, yaitu upaya untuk merekam segala kegiatan yang terjadi setelah tindakan perbaikan berlangsung. Dan semua kegiatan tersebut juga perlu dicatat sebagai kadar interpretasi yang telah terlibat dari hasil observasi. Jadi nanti data-data tersebut akan dianalisis juga setelah dilakukan diskusi balikan. Diskusi balikan ini dilakukan tidak terlalu lama waktunya dari observasi, bertolak dari rekaman data yang dibuat pengamat, lalu diinterpretasikan bersama dengan pelaku tindakan perbaikan dan pengamat, dan pembahasan juga mengacu pada penetapan sasaran dan strategi selanjutnya. Setelah dilakukan diskusi balikan, setelah dilakukan pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi, dan diskusi balikan juga, lalu data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dan direfleksi ya, melakukan refleksi. Analisis data, proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan yang digunakan dalam menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Jadi analisis di sini semua data tadi itu kita analisis ya, untuk memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan, dan lainnya, yaitu untuk menampilkan sehingga data-data tersebut dapat kita
dapat kita kaji dengan merefleksi ya. Dapat kita kaji apa yang telah atau yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dilakukan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan tadi. Setelah data tersebut dianalisis dan direfleksi, apabila hasil dari analisis dan refleksi tersebut dapat mengatasi masalah penelitian tindakan kelas ini, maka tidak dilakukan perencanaan tindak lanjut. Tetapi apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan juga tindakan perbaikan lanjutan. Tindakan perbaikan lanjutan ini dilakukan dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru ya, untuk mengatasi masalah yang ada. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Atas nama kelompok 4, apabila terdapat kesalahan atau kekurangpahaman dalam penyampaian materi, itu adalah dari kami, kekurangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for attention.